Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah, bernama Abdullah bin Qais bin Sulaiman, berasal dari Yaman. Ia sangat cerdas terutama masalah tauhid. Sejak awal ia tidak setuju penyembah berhala. Setelah mendengar kabar bahwa di Mekah terdapat seorang Rasul yang menyebarkan agama penyembah Tuhan Yang Maha Esa serta menyerukan keadilan dan akhlakul karimah, seketika itu ia pun memacu kudanya menuju Mekah. Setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mendengarkan petunjuk keimanan dari beliau. Abu Musa terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Selama di Mekah, sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Rasulullah sehingga imannya makin kuat. Tak heran jika Abu Musa dikenal sebagai pribadi yang rajin ibadah, zuhud, bijaksana, pemberani, serta ahli fikih. Setelah merasa ilmunya yang diperoleh Abu Musa cukup, Rasulullah memerintahkannya untuk kembali ke daerahnya. Pada waktu itu keadaan di Mekah belum aman sepenuhnya. Ia bisa kembali bersama Rasulullah ketika Islam telah menemukan titik kenyamanan. Abu Musa kembali ke Yaman dan menyebarkan agama Islam di sana dengan perjuangan yang gigih. Ia berhasil mengajak beberapa warga Yaman memeluk agama Islam. Saat ia mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, ia segera menyusul dan kembali memperdalam ilmu agama kepada Rasulullah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah? Seluruh sahabat sangat mengidamkan bisa selalu bersama beliau. Mereka akan melakukan apa saja yang membuat Rasulullah senang. Bagaimanapun, kebahagiaan Rasul akan mendapat rahmat Allah. Disinilah Abu Musa al-Asy'ari memiliki suatu kelebihan, sehingga Rasul merasa senang dengannya. Abu Musa mempunyai suara yang merdu. Hal ini menjadikan setiap orang yang mendengarkan suaranya enggan untuk berpaling setiap kali melantunkan bacaan Al-Quran. Sahabat yang berada di sekitarnya ikut menyimak dan bersama-sama merenungi maknanya, seakan mereka hanyut dalam kelembutan suara Abu Musa. Rasulullah pernah memuji suara Abu Musa dengan bersabda, "Sungguh engkau telah diberi suara seperti seruling dari seruling-seruling keluarga Nabi Daud." Abu Utsman An-Nahdi pernah berpendapat perihal suara Abu Musa dengan berkata, "Aku tidak pernah mendengar seruling, tamborin atau simbol yang lebih bagus daripada suara Abu Musa al-Asy'ari. Jika sholat bersama kami, maka kami akan mengangguk-ngangguk karena suara yang sangat bagus ketika membaca surat Al-Baqarah." Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, pada suatu malam Abu Musa membaca Al-Quran hingga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, lalu mereka mendengarkan bacaannya. Ketika tiba waktu subuh, ia diberitahu tentang hal itu. Maka Abu Musa berkata, "Andaikan aku tahu, pasti lebih memperindahnya." Sehingga membuat pendengarnya merindukan bacaanku. Ia termasuk ahli Al-Quran sebab dikaruniai Allah untuk menjaga kitab suci tersebut. Ia juga mendalami Al-Quran dan menerapkannya untuk menentukan suatu hukum. Hingga suatu hari ia pernah berkata, "Ikutilah Al-Quran dan jangan berharap kalian yang akan diikuti olehnya." Para sahabat menghormati Abu Musa karena ilmunya yang tinggi dan sikapnya yang mulia. Ia selalu mengedepankan kepentingan umum daripada dirinya sendiri. Pikirannya yang brilian mengantarkan suatu masalah pada pintu keluar, di mana semua itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Abu Musa juga sahabat yang gemar berpuasa,
bahkan dalam kondisi yang sangat panas sekalipun. Ia tidak pernah tergoda dengan kemewahan dunia. Baginya akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Dalam setiap doanya, ia berharap semoga rasa haus yang kini dirasakan menjadi kesegaran tak terhingga kelak pada waktu di akhirat. Siapa sangka seorang yang begitu indah suaranya dalam melantunkan Al-Quran sehingga para sahabat tidak berpaling darinya, ternyata sangat ganas dalam berperang. Bisa dipastikan Abu Musa hampir tidak pernah absen dalam segala peperangan Islam, baik bersama Rasul maupun tidak. Mengenai hal ini, Rasul pernah bersabda, pemimpin dari orang-orang berkuda adalah Abu Musa. Ia tidak pernah menolak ajakan perang. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia tercatat sebagai pemimpin pasukan Islam. Pada perang pembebasan Isfahan misalnya, ia memimpin pasukan selama berhari-hari dalam penyerangan, sehingga Isfahan berhasil ditaklukkan. Dalam perang Tustar, benteng terakhir Persia yang dibawa kekuasaan Hurmazan, akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.